Coba lihat ini, sakitnya bukan meja terus, barang habis terus, tapi duitnya ada kayak di tangan. Iya, duitnya kan ada pendek atau di tangan. Tadi ku kalahnya hibak struk tukaran barang aja. Mata, coba besok. Ini dari tahun kapan struknya nih? Coba kan takunya asli, biasanya asli loh yang ngurus-urus struk tuh. Enak kan kok takun ini kan pulang. Halo Asri, kau kan datang ke kantor Stuma. Bawakan laporan hari ini selanjutnya. Oke, makasih. Permisi Bu Ica, Bu Nadia. Ya. Ini laporan kasir harian hari ini lawan barang datang hari ini. Tapi maaf, tadi ada pelanggan yang bayar pakai QRIS, tapi mesinnya belum keluar stok. Jadi lo catat time manual pakai tisu. Tisu Asri. Semalam dibungkus gorengan. Cari isu apa pulang kesahnya nih? Gimana dibungkus rokok menulis? Baru dulu. Dia kan sudah yang penting payo. Ini apa ribet-ribet kertas yang itu. Justru itu masalahnya. Kita nggak tahu untuk kita apa. Sudah bujur kabel nggak pencatatan kita nih? Tapi kita aja kayak bukan akuntan yang paham catatan ini. Iya, Ada apa kenal? Boleh coba Ya, aku bikin ya. Suruh kesini. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kayak apa kabar kak? Baik aja kak. Nih, ada apa aja telepon? Hendak minta tolong kawak kak, mendatangi akan ke kantor. Ada yang hendak kita gunakan benar Ray? Ada sedikit masalah. Setahun rupiah bisa mang masalah pencatatan keuangan nih kalau. Ikaw ay kayo sana. Engge. Ya udah, makasih dulu kalah. Misi. Masuk. Masuk kan masuk. Duduk Gimana nih duduk nih? Mana kabar aja? Kabar bahas. Dua Lah Nah ini kamu Nopai yang paham akuntansi nih. Nah, jadi nih kawanku juga sama-sama Stephen kami bahari di akuntansi juga. Nah, namanya Ibel. Jadi apa gerem nih kisahnya jadi mengiau kami kesini nih? Sebelumnya itu kan ada masalah berapa? Cuman usaha itu kan bukan meja terus. Cuma nggak kelihatan duitnya, barang tuh habis terus. Yang ada itu cuma tumpukan struk dua ini ya kan? Pembukuan bagian kamu ya Pak? Nah itu pada pesakan duduknya sudah baru kamu kami sudah ada kelihatan nih kan keuntungan bisnis kami itu seapanya gitu. Kita bujur ya kan, naik kita lihat ya kan ya Pak. Nah dan ayo kami belakang dulu lah berkasnya ke sini. Nah, ternyata terhambur. Nah ini namanya struk-struk nih dokumen penting. Emang gak ada kayak ini kita kalau catat. Nah jadi dipisah yang mana pembelian, yang mana struk penjualan itu. Kalau kita pakai biasa mencatat. Nah mau di tisu kayak ini kayak Pak. Tapi kalau Jepang kita pakai. Berharga lah kisahnya nih, tisunya. Berharga, tapi karena tuh kita pindah ke jurnal umum di misalnya nih Novi menukar tepung 10 kilo. Nah itu persediaan masuk debit, betul kreditnya cash misalnya nukarnya pakai cash gitu. Kenapa debit kredit? Kenapa kalian tulisnya langsung beli tepung? Supaya seimbang Nopai, akuntansi ini seni keseimbangan gitu. Jadi lo misalkan kita sudah tuntung nih menjurnal nih, lanjut ke buku besar. Nah yang mau disatukan kayak gini bisa diapakan lagi kak? Nah sebenarnya Kak Ay panjang tahapan siklus akuntansi ini. Kami jelaskan secara detail lah dari awal sampai akhir. Siklus akuntansi merupakan serangkaian proses berulang untuk mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode, biasanya 1 tahun kalender. Siklus ini melibatkan identifikasi transaksi hingga penyusunan laporan keuangan, memastikan data akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Proses berulang ini dimulai dari pembukuan awal tahun dan diakhiri jurnal penutup atau pembalik. Urutannya yaitu pertama,
Catat semua transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan, dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Kedua, mencatatnya di buku besar. Selanjutnya, entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Tujuan perjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. Perlu diketahui, melakukan posting ke buku besar kondisinya sama seperti perjurnalan, yaitu proses entry ini dilakukan sepanjang setiap periode akuntansi. Ketiga, buat neraca saldo yang belum disesuaikan. Adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri, dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Keempat, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. 1. Pembayaran di muka. 2. Akrual. 3. Pengeluaran non-tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Konsep ini didasarkan pada prinsip periode waktu yang menyatakan bahwa catatan dan aktivitas akuntansi dapat dibagi menjadi periode waktu yang terpisah. Dengan kata lain, Anda membagi pendapatan dan pengeluaran ke dalam jumlah yang digunakan pada periode saat ini dan menunda jumlah yang akan digunakan di periode mendatang. Kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah menyusun neraca saldo yang disesuaikan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Ini merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan diproduksi, yang hanya mencantumkan akun-akun aktif perusahaan atau akun dengan saldo nol tidak dimasukkan. Ada 2 cara utama menyusun neraca saldo yang disesuaikan tergantung ukuran perusahaan dan bagian akunnya. 1. Metode posting ulang. Ambil saldo akun dari buku besar, seperti pada neraca saldo tidak disesuaikan, lalu posting entry penyesuaian akhir tahun. Proses ini mirip pembuatan neraca saldo awal, tapi sertakan penyesuaian di buku besar. 2. Metode penambahan langsung. Ambil neraca saldo tidak disesuaikan, lalu tambahkan penyesuaian hanya pada akun yang berubah. Metode ini lebih cepat untuk perusahaan kecil karena hanya sedikit akun yang terdampak. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum, termasuk neraca, laporan laba rugi, laba ditahan, dan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan dan proses siklus akuntansi perusahaan dagang difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna baik pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan-pernyataan ini adalah produk akhir dari sistem akuntansi di perusahaan manapun. Pada dasarnya, mempersiapkan pernyataan-pernyataan ini adalah tentang apa itu akuntansi keuangan.
Yang ketujuh, membuat lembak kerja akuntansi. Pada dasarnya adalah lembak kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Dengan kata lain, lembak kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembak kerja yang menunjukkan semua langkah utama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang secara berdampingan. Setiap langkah mencantumkan debit dan kreditnya dengan total yang dihitung di bagian bawah. Sama seperti saldo percobaan, lembak kerja juga memiliki judul yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode waktu dokumen laporan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Dibuat akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara, seperti pendapatan, pengeluaran, dan penarikan, serta mentransfer saldo mereka ke akun permanen di neraca seperti aset dan ekuitas. Proses ini disebut menutup buku, memastikan akun sementara memiliki saldo nol di awal periode baru. Akun sementara melacak aktivitas satu periode saja di laba rugi, sedangkan akun permanen bertahan melampaui periode di neraca. Contoh, pendapatan dicatat per periode, tetapi kendaraan tetap di neraca karena manfaatnya berkelanjutan. Konsep ini sesuai prinsip pencocokan, yaitu matching principle dalam akuntansi. Yang kesembilan, membuat akun ringkasan penghasilan. Akun ringkasan pendapatan adalah akun sementara yang menyimpan total saldo akun laba rugi, pendapatan, dan pengeluaran. Saat entry penutup dibuat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, akun ini berfungsi sebagai pengganti sementara saldo akhir periode. Pada akhir periode, semua akun sementara ditutup, atau yang bisa dibilang menutup buku, sehingga dimulai periode baru dengan saldo nol. Ini memastikan pendapatan dan pengeluaran hanya mencerminkan aktivitas tahun berjalan. Yang ke-10, neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun permanen yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, beserta saldo mereka setelah entry penutup diposting ke buku besar. Daftar ini identik dengan akun neraca karena semua akun sementara di laba rugi telah ditutup dan saldo nol. Tujuannya, 1. Memverifikasi akun sementara benar-benar ditutup, dan yang kedua, memastikan total debit seimbang dengan kredit setelah penutupan. Dan yang terakhir, ke-11, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat awal periode akuntansi untuk membatalkan entry penyesuaian akhir periode sebelumnya, atau seperti akrual dan pembayaran di muka. Ini langkah opsional siklus akuntansi perusahaan dagang untuk menyederhanakan pembukuan tahun baru. Manfaatnya, 1. Menghapus akrual lama agar tidak double counting, dan yang kedua, memudahkan pencatatan saat pembayaran aktual dilakukan. Contohnya, biaya masih harus dibayar akrual tahun lalu dibalik, sehingga tahun ini hanya catat pembayar baru tanpa ingat jumlah lama. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Roti aja kayak ini. Bukan kan kalimatnya sebelum aja. Kayak apa kabar kak? Baik aja kalau tah. Foto, bel. Namanya Ibel. Jidai. So ya lo, nah, Gampang hilang ya lo. nah. Yang benar itu Ibel.